Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Geli, Febri Diansyah ex jubir KPK sekarang jadi tukang jualan hoax, ditulis oleh Manuel. Febri Diansyah sebar hoax soal mantan narapidana, dana korupsi bisa menjadi penyuluh di KPK. Febri Diansyah adalah orang yang mendukung vaksin Moderna dan Pfizer untuk dosis ketiga. Selain itu, dia juga mendukung para media-media berita yang menyebarkan hoax soal KPK yang kabarnya akan melakukan penyuluhan kepada publik lewat mantan koruptor. Kebencian orang ini kepada Ketua KPK Firly Bahuri sudah sangat membuncah. Hoax Febri Diansyah diutarakan lewat Twitternya yang difollow oleh para IJW. Bahkan dia melakukan retweet terhadap suatu artikel dari detik.com yang berjudul Satir Febri Diansyah, sekalian saja ex-napi koruptor jadi pimpinan KPK. Ide KPK melibatkan mantan napi kasus korupsi atau struktur dalam edukasi anti korupsi ke publik menuai kontroversi. Febri Diansyah mengatakan bahwa kedepannya sekalian saja KPK merekrut penyuluh anti korupsi sebagian pemimpin KPK. Dia pun terjebak dan tidak sadar cuitan yang diutarakan adalah satir yang dilandaskan dari berita bohong. Kalau begitu, Febri Diansyah juga bisa dikatakan sebagai penyebaran berita bohong yang harus diproses hukum. Orang ini sudah kebanyakan bicara dan kebanyakan bacot. Bacot tidak bikin pintar, malah kelihatan bacotnya itu dilandaskan dari kebencian belaka. Febri Diansyah ini adalah orang yang mendukung Novel Baswedan, padahal kita tahu bahwa orang ini juga adalah mantan narapidana. Narapidana kasus yang begitu mengerikan dan begitu gelap. Tapi kenapa dia mempertahankan keberadaan Novel Baswedan di KPK? Seharusnya kalau kita lihat dari akal sehat dan dari nalar yang logis, apa yang dilakukan oleh Febri Diansyah ini bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik KPK. Jujur, saya tidak tahu sakit hati apa yang dialami selama dia menjadi juru bicara KPK saat dia masih ada di sana. Harusnya seorang kalau keluar dari organisasi itu ya baik-baik, bukan malah menyimpan dendam dong. KPK sendiri mengatakan dengan sangat jelas bahwa ide pelibatan ex-koruptor itu bukan sebagai penyuluhan anti korupsi. Bahkan mereka mengklarifikasi lewat Deputi Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK mengatakan bahwa tim KPK sudah mendatangi 2 lembaga pemasyarakatan di mana koruptor-koruptor tersebut tidak pernah dilibatkan untuk menjadi penyuluh. Yang dilakukan hanyalah mendampingi pakar psikologi yang akan melawan cara para napi koruptor. Bahkan mereka dengan jelas mengatakan bahwa KPK tidak pernah melakukan koleksi apapun untuk menjadikan napi korupsi sebagai penyuluh. Informasi tersebut artinya hoax dan untuk menjadi penyuluh anti korupsi harus ada pengakuan dan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dari bidang penyuluh. Bahkan KPK juga mengimbau bahwa masyarakat jangan sembarangan menyebar hoax agar tidak terjerat hukum. Febri Diansyah ini adalah orang yang gagal move on dari dikeluarkannya dia dari KPK. Pendukung Anies Baswedan ini sepertinya diam saja soal Anies yang diduga kuat melakukan korupsi. Ia hanya sibuk berkuar-kuar soal Harun Masiku dan juga para pimpinan KPK yang dianggap lembek dan dianggap tidak pro dengan pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan. Saya kira ini sudah menjelaskan dengan sangat clear. Selama KPK masih disusupi oleh para Taliban dan juga kadal gurun, di sanalah KPK tidak pernah akan berkembang. Sekarang sudah mulai ada gebrakan meskipun baru hanya kata-kata dan juga janji manis yang belum kunjung dijalankan, yakni menangkap Anies Baswedan. Dulu beberapa bulan yang lalu, Firly Bahuri pernah mengatakan bahwa ia akan membuka peluang untuk memanggil Anies Baswedan. Tapi sampai sekarang Anies Baswedan masih asik-asikan saja, melainkan tanggung di balai kota dan joget-joget enggak karuan. Tidak ada kejelasan soal dugaan-dugaan markup anggaran. Selain merupakan garam, juga ada biaya-biaya Formula E yang dibayarkan dan ternyata itu banyak yang bayar lebih. Saya menduga bahwa di dalam KPK masih ada pegawai kadrun yang menyusup dan kebetulan lolos tes wawasan kebangsaan. Jadi daripada bikin muak semua, mendingan Febri Diansyah fokus saja urusin Anies Baswedan yang tidak dipanggil-panggil, padahal kasus lebih bayarnya sudah banyak banget. Mungkin sebanyak pasir-pasir di laut dan bintang-bintang di langit, harusnya Febri Diansyah ngurusin kenapa Firly gak panggil Anies, bukan malah sebar hoax. Begitulah muka hoax. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.